salam sehat untuk kita semua. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi aku harap dengan kita berkenalan, kita bisa saling sayang di dalam nama Yesus Kristus, begitu ya. Jadi perkenalkan, nama Bapak Yandi Marbun, atau kalau disingkat itu Pak IM. Bapak akan mengajarkan kelas 10 Bahasa Indonesia, kelas 10 IPA 3, IPA 4, dan 10 IPS secara keseluruhan, yaitu IPS kelas 10 1 sampai dengan IPS kelas 10 4, gitu ya. Jadi semangat terus mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan online. Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih tak henti-hentinya kami ucapkan atas kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami ya Bapa. Engkaulah yang selalu membimbing kami, membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Oke, baik. Materi kita untuk pertemuan kali ini yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, Bapak yakin anak-anak sekalian pasti sudah pernah mendengar teks ini di SMP kan gitu kan. Di SMP pasti pernah belajar teks laporan hasil observasi seperti itu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas ulang dan memperdalam apa itu teks laporan hasil observasi seperti itu ya. Nah, sebelumnya kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang direpresentasikan dengan lisan maupun tulisan. Kemudian indikatornya yaitu memahami hakikat teks laporan hasil observasi. Dan tujuan pembelajarannya yaitu dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat bekerja secara mandiri, jujur, dan penuh semangat dalam memahami hakikat teks laporan hasil observasi. Ya. Oke. Pengertian teks laporan hasil observasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang dicantumkan bahwa observasi merupakan pengamatan atau peninjauan secara cermat gitu ya, baik terhadap benda, baik terhadap kejadian seperti itu ya, terhadap makhluk hidup seperti itu. Jadi laporan hasil observasi ini pengamatan terhadap benda, kejadian, dan makhluk hidup tadi. Kemudian ada menurut Al-Wasi, yaitu suatu penelitian atau pengamatan yang sistematis terhadap dan terencana yang tujuannya untuk perolehan data yang dikontrol, validitas, dan reliabilitas. Maksudnya itu berdasarkan pengamatan tadi akan ditemukan suatu fakta-fakta dari kejadian ataupun objek yang diteliti dan divalidkan secara validitas dan reliabilitasnya seperti itu kan. Kemudian menurut Profesor Dr. Bimo Walgito, observasi itu merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata gitu ya, berdasarkan kejadian-kejadian yang berlangsung, ditangkap pada waktu kejadian berlangsung gitu ya. Kemudian menurut Margono, observasi ialah pengamatan
dan pencatatan secara sistematik mengenai gejala yang tampak pada objek yang diteliti, baik itu tadi benda, makhluk hidup, ataupun kejadian yang diamati atau diteliti, seperti itu ya. Oke, Bapak kira paham dari soal pengertian ini. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya yang pertama yaitu menemukan teknik atau cara terbaru. Seperti itu. Kita melakukan suatu observasi atau pengamatan terhadap sesuatu itu pasti berdasarkan masalah dulu. Kira-kira kenapa kita perlu mengadakan pengamatan seperti itu ya? Ada masalah apa? Nah, seperti itu. Jadi dari pengamatan ini, observasi ini, kita akan menemukan teknik atau cara terbaru untuk mengatasi masalah tadi. Nah, kemudian yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, untuk tadi mengatasi masalah itu, apa kira-kira keputusan atau solusi yang lebih baik, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengawasan dan perbaikan. Ya. Keempat itu mengetahui perkembangan suatu permasalahan, seperti itu. Jadi dari sini kita dapat mengawasi atau melihat suatu permasalahan itu dan bagaimana solusi yang lebih baik kita tujukan atau yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah itu, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu fungsi teks laporan hasil observasi, di mana fungsinya ada 4. Yang pertama tadi melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas atau kegiatan pengamatan, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan observasi, kita bisa membuat pelaporan atau bentuk pencatatan dari hasil pengamatan kita. Fungsinya seperti itu. Jadi dari hasil pengamatan kita itu akan kita laporkan, gitu ya, laporkan bagaimana hasil pengamatan kita terhadap objek yang kita amati, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan dalam pengamatan. Maksudnya ini dari hasil kita mengamati, kita bisa mengetahui atau menyusun atau merencanakan suatu kebijakan, keputusan atau pemecahan masalah terhadap masalah yang kita amati atau kejadian atau benda makhluk hidup yang kita amati, seperti itu ya. Kita bisa membuat kebijakan, membuat pemecahan masalah terhadap yang kita teliti tersebut. Kemudian ada sarana untuk pendokumentasian. Oke. Keempat itu sumber informasi yang terpercaya. Ya, betul sekali ya, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Kenapa? Karena teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang fakta, benar adanya, sesuai dengan apa yang kita amati, seperti itu ya. Baiklah, kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada 7 ya. Yang pertama itu memiliki sifat objektif, global dan universal, seperti itu ya. Maksudnya itu memiliki sifat objektif, yaitu benar adanya, terjadi secara nyata, seperti itu ya, secara umum yang bisa kita lihat dengan indera kita gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu objek yang akan dibahas atau dibicarakan adalah objek tunggal ya. Jadi maksudnya itu misalnya kita mau mengamati aliran sungai, misalnya di dekat rumah kita ada sungai, kita mau mengamati. Jadi yang kita amati itu ya aliran sungai yang bersifat objeknya itu tunggal, seperti itu ya. Jangan nanti kita mengamati aliran sungai kemudian yang lain kan kita gabung, jadi bukan bersifat tunggal lagi namanya itu kan gitu. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna ya. Ditulis secara lengkap maksudnya secara sistematis, mulai dari definisi umum sampai dengan apa yang kita teliti, seperti itu ya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah kita lakukan ya. Tadi ya, ditulis sesuai dengan fakta yang telah kita amati dan lihat, seperti itu.
Kemudian yang kelima itu yaitu adalah informasi teks adalah hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Maksudnya untuk penambahan informasi untuk dalam menunjang atau mendukung pernyataan kita terhadap pengamatan kita bisa menggunakan informasi-informasi atau artikel-artikel yang sudah terbukti kebenarannya sebelumnya gitu ya. Kemudian yang keenam itu tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi pengamatan kita tidak ada lagi yang mengandung prasangka atau opini terhadap apa yang kita teliti. Jadi isinya itu sebuah berupa fakta terhadap apa yang kita teliti, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh itu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya, seperti itu. Maksudnya itu dari yang kita bahas, misalnya tadi ada aliran sungai A, seperti itu dibuat sebagai definisi umumnya atau topik umumnya. Kemudian kita bahas subkelasnya, kira-kira bagaimana dia aliran sungai yang kita teliti tadi, misalnya apakah sungainya kotor, banyak sampah atau bagaimana, atau bersih, banyak ikan-ikan yang hidup di dalamnya, seperti itu ya. Jadi berkaitan antara kelas dan subkelasnya atau inti dan subintinya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya mari kita pahami contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Komodo. Ya, silahkan dilihat di materi pembelajaran kita di file yang di sebelah. Silahkan nanti diperhatikan dengan baik biar sama. Seperti itulah kira-kira teks laporan hasil observasi. Oke. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Berharap apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat anak-anak semua pahami, dimengerti, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, untuk tugas, silakan dilihat di folder tugas, silakan dibaca teks laporan hasil observasi tersebut dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang terlampir. Jadi untuk deadline pengumpulannya Bapak tunggu sampai pukul 12:05. Ingat ya, pukul 12:05. Jangan sampai lewat, karena kalau sampai lewat tidak bisa lagi dikumpul, seperti ya. Oke. Jadi selamat mengerjakan. Tetap semangat, jujur, dan mandiri. Oke. Semangat. Tuhan memberkati.